Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Selviana dari semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali buku yang telah dipresentasikan oleh kelompok 5 dengan judul Hukum Administrasi Negara, edisi revisi yang dibuat oleh Dr. Ridwan HR, cetakan ke-9 pada tahun 2013 dan diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada di Jakarta. Dalam buku ini, bab 1-nya membahas mengenai negara hukum dan negara hukum administrasi negara. Bab 2 membahas mengenai kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintahan. Yang ketiga, instrumen pemerintahan. Yang keempat, asas-asas hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang kelimanya itu perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Selanjutnya, alasan terbitnya buku ini adalah hukum administrasi negara sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan hukum administrasi negara ini berperan mengatur wewenang, tugas, dan fungsi administrasi negara. Di samping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara. Selanjutnya, buku ini yang dibagi ke dalam 5 bab ini merupakan ikhtiar penulis di dalam memberikan uraian yang sangat mendasar mengenai hukum administrasi negara, yang mana di dalamnya meliputi pengertian dan ruang lingkup dalam hukum administrasi negara, instrumen pemerintahan, asas-asas pemerintah yang baik, dan perlindungan dan penegakan serta pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai negara hukum. Negara hukum ini secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Quran dan Sunnah atau nomokrasi Islam. Negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang dinamakan Restat, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon atau Rule of Law, konsep sosialis legality, dan konsep negara hukum Pancasila. Yang kedua, negara hukum demokratis ini merupakan dalam sistem demokratis, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dari kepentingan rakyat. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Yang ketiga, negara hukum Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintahan pusat dan ada perangkat pemerintahan daerah yang diberikan otonomi, yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Nah, ruang lingkup hukum administrasi negara itu sendiri adalah yang pertama itu ada perbuatan pemerintahan pusat dan daerah dalam bidang publik. Yang kedua, akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintah itu. Yang ketiga, penegakan hukum dan penerapan sanksi dalam bidang pemerintahan. Nah, yang terakhir ini kewenangan pemerintah dalam melakukan perbuatan bidang publik tersebut.